bagaimana hasil cut-off EMIS 15 Oktober, Mas? Apakah alokasi dana definitif bagi madrasah-madrasah di seluruh Indonesia sudah selesai disusun, Mas? Pada tanggal 15 Oktober, sebagaimana ditentukan dalam surat, kita semua, teman-teman EMIS, sudah melakukan cut-off data sebagaimana permintaan dari Direktorat KSKK untuk keperluan pengalokasian pagu anggaran BOS di 2022 begitu. Dan di Selasa siang tersebut alhamdulillah kita sudah selesai Mbak Ina merampungkan distribusi penghitungan untuk sekitar 48.000 sekian madrasah swasta kita, di mana kalau kita bandingkan dengan 2021 itu ada sekitar 947 kalau saya tidak salah, tepatnya 947 madrasah baru yang eligible untuk nanti menerima BOS di 2022. Menerima BOS di tahun 2022 ini kita tentu melakukan beberapa treatment atau perlakuan terhadap data gitu ya. Misalkan kita tentu ingin membedakan, misalkan tadi sebagaimana saya sampaikan di depan, perlakuan antara madrasah-madrasah yang update begitu ya, update datanya gitu dari tanggal 9 September kemudian menuju kepada 15 Oktober itu mana yang update, mana yang tidak. Tentu akan beda gitu ya, tentu akan perlakuannya beda. Perlakuannya itu kami lakukan dengan memberikan koefisien pengali lah gitu ya, dengan mempertimbangkan serapan anggaran madrasah swasta di 2019 dan 2020 itu reasoningnya gitu. Dan kemudian juga kami langsung mengeluarkan madrasah-madrasah yang tidak eligible begitu. Misalkan kami konfirmasi dari Mas Hafaz, itu madrasahnya dalam beberapa tahun terakhir tidak update dan memang tercatat di data terakhir itu tertulis siswanya 0 gitu. Itu langsung kami exclude dari list kita gitu. Kemudian ada juga nih memang yang masih menjadi PR, memang ada beberapa madrasah, tidak banyak, masih belasan atau sampai berapa ya? Ya enggak nyampe 50 sih, itu ada beberapa yang masih agak meragukan datanya gitu ya. Siswanya itu tertulis 1 gitu. Sebenarnya untuk tugas pertama kami yang sangat penting adalah mendeliver angka alokasi dana BOS 2022 kepada Bapak Ibu sebenarnya sudah tuntas, sudah selesai sebagaimana tadi kami sampaikan di Selasa siang. Namun kami masih mohon maaf belum bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu di portal BOS gitu. Informasi tersebut belum bisa kami sampaikan di portal BOS Bapak Ibu begitu. Karena ketika kami sudah selesai melakukan perhitungan dan kami meminta tim IT kami untuk melakukan upload gitu ya, mengupload angka tersebut di portal Bapak Ibu, bayangan kami gitu ya, bayangan saya itu hanya butuh waktu 2 hari gitu ya. Jadi kami harapkan di hari Kamis ini sebelum Q&A ini, sesi Q&A ini, pertemuan kita ini, Bapak Ibu sudah memegang itu data alokasi yang seharusnya Bapak Ibu terima begitu. Tapi karena tim IT kita itu memang saya sangat menyadari bahwa tim IT ini sudah bekerja sangat luar biasa dan memang tanggung jawabnya bukan hanya untuk di sisi portal BOS untuk menangani BOS, sehingga teman-teman dari tim IT kemarin menyampaikan kepada kami bahwa mohon maaf untuk menaikkan data kepada portal BOS atau memberikan informasi alokasi madrasah di portal BOS itu masih membutuhkan waktu begitu ya. Nah, ketika kami tanyakan kira-kira kapan gitu ya. Ini kami sekali lagi mohon maaf, tapi mudah-mudahan di minggu depan, di pertengahan minggu depan itu Bapak Ibu sudah bisa melihat gitu ya, sudah bisa melihat di portal di akun portal BOS Bapak Ibu masing-masing alokasi yang Bapak Ibu terima untuk tahun anggaran 2022 terkait dengan penyusunan RKAM gitu ya, batas akhir gitu.
di surat kami yang sebelumnya itu tertulis tertanggal 22 Oktober kalau saya tidak salah. Dan ini tentunya akan mengalami akan kami revisi, akan kami rubah, akan kami lakukan penjadwalan ulang gitu tentunya, karena Bapak Ibu mengetahui pagunya saja belum gitu ya, bagaimana Bapak Ibu akan menyusun RKAM-nya gitu ya. Nanti kapannya itu kemarin kami berdiskusi juga dan Pak Parman sempat memberikan masukan ya, idealnya mungkin bisa diberikan 7 hari kerja setelah teman-teman ini mengetahui gitu ya berapa dana BOS 2022 yang diterima gitu. Di tahun anggaran 2022 yang akan datang gitu, tim dari Direktorat KSKK dari Subdit Kelembagaan itu saat ini sedang mengusulkan untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman operator data di sementara karena ini jumlahnya cukup besar, kami masih mengusulkan untuk memberikan apresiasi operator data di level Kanwil dan Kemenak gitu. Jadi di anggaran 2022 Mbak Ine di Direktorat KSKK saat ini mengusulkan bantuan gitu ya. Nanti skemanya masih kami musyawarahkan, tapi kemarin kami sempat menggunakan skema Banpem Pak Parman, Banpem dalam bentuk penghargaan ya, bantuan pemerintah dalam kategori bentuk penghargaan gitu, kepada teman-teman operator data di level di tingkat provinsi dan Kemenak kabupaten kota. Jadi sasaran kami itu ada semua provinsi, 34 provinsi. Setiap provinsi kami anggarkan untuk 2 orang dan seluruh Kemenak kabupaten kota di seluruh Indonesia. Di level Kemenak kabupaten kota pun kami mengalokasikan 2 orang gitu ya. Dan nilai anggaran yang kami usulkan di RKKL kami itu per orangnya itu 1 juta rupiah gitu. Jadi asumsi perhitungannya adalah 200.000 kali 5 bulan. 5 bulan itu ya estimasi kemampuan negara ya untuk hadir menyapa Bapak Ibu operator gitu. Terima kasih Mbak Ina dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.